Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Juni 2024. Saudaraku, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perlukah kita membayar pajak? Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 12 sampai dengan 15a, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 18, dan Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Pajak, bea cukai. Kalau kita simak saudara berita-berita akhir-akhir ini saudara, sungguh-sungguh sangat menyayat hati kita. Kita lihat para TKW saudara yang menjadi pahlawan devisa saudara, ketika pulang ke Indonesia tentunya membawa oleh-oleh. Saat di bandara bawaannya diperiksa bea cukai. Jika membawa kelebihan dari ketentuan yang ada, maka harus membayar pajak yang berlebihan saudara. Dan ada pula saudara TKW yang mendapat oleh-oleh dari majikannya sendiri saudara. Ini akhirnya saudara dipajaki pula. Begitu juga para seleb saudara mengalami yang sama. Tak sedikit yang berteriak dan mengamuk-mengamuk saudara. Pertanyaannya, bagaimana para pejabat yang pulang kembali dari berpergian? Adakah diperiksa, dipajakin? Yang sangat menyedihkan saudara, beberapa orang yang menjadi duta pertandingan perlombaan kejuaraan internasional saudara, dan mereka mendapat juara saudara. Piala yang dibawa pun saudara ini dipajakin. Luar biasa negeri kita ini saudara. Semua dipajakin. Injil hari ini kita disajikan tentang membayar pajak. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Markus 12 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Di kalangan Yahudi saudara, pada waktu itu para ahli kitab atau rohaniwan membenci pemungut pajak seperti mereka membenci para pemungut cukai yang hanya memperkaya penjajah Romawi dan menambah penderitaan rakyat. Nah, saudara, bukankah ini juga terjadi pada negeri kita saudara? Banyak orang yang membenci para pemungut cukai, bea cukai, tukang pajak saudara. Mereka memeras saudara. Kita lihat kisah di atas para TKW yang datang kembali ke Indonesia saudara. Pulang kampung membawa oleh-oleh. Apa yang terjadi? Mereka dipajakin saudara. Kebencian masyarakat semakin jadi tak kalah melihat kehidupan para pejabat-pejabat bea cukai saudara. Hidup yang mewah bergelimang harta. Tak sedikit dari masyarakat yang mencibir saudara kalau harta mereka adalah rampasan dari harta masyarakat, atau mencatut pajak yang dibayar masyarakat dan masuk ke kantong pribadi. Pertanyaannya saudara, perlukah kita membayar pajak? Yesus dalam Injil hari ini sampaikan, lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Markus 12 ayat 17.
Saudaraku, Yesus mengajarkan kepada orang Farisi tentang bagaimana peranan mereka sebagai pemuka agama, saudara. Yesus mengoreksi diri mereka melalui pertanyaan mereka sendiri. Mereka hendak mencoba Yesus, namun Yesus mengajarkan suatu moral yang berintegritas di hadapan Allah. Luar biasa, saudara. Menjalankan kewajiban kepada Allah, yaitu agamawi, adalah perintah Allah yang harus dilihat di dalam perspektif yang lebih luas. Orang Farisi hanya sepihak menjalankan perintah-perintah Allah karena mereka mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban sosial mereka. Menjalankan perintah Allah itu meliputi aspek yang holistik, termasuk kewajiban pajak. Rasul Paulus di dalam Roma menuliskan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang hendak menerima pajak, cukai kepada orang yang menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 13 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, integritas moral menunjukkan kita, saudara, adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Satu sisi kita beribadah kepada Allah dan memberikan kewajiban yang menjadi bagian Allah. Namun itu harus, sekali lagi saya tekankan, saudara, itu haruslah sejalan dengan sisi lain, yakni memberikan kewajiban sosial kita. Pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, saudaraku, masih perlukah kita membayar pajak? Oleh karena pajak dipergunakan untuk pembangunan yang mana dimanfaatkan bersama-sama oleh kita semua, saudara, maka pajak wajib kita bayar sebagai tanggung jawab kita, sebagai kewajiban kita seorang warga negara yang baik. Untuk itulah perikop ini, saudara, Injil ini sering dipakai untuk menjelaskan mengapa orang Kristen perlu membayar pajak kepada negara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menjadi 100% Katolik yang baik dan 100% warga negara Indonesia yang baik, dengan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita, saudara, termasuk membayar pajak. Jangan kita perhatikan kelakuan para pejabat-pejabat itu, saudara, karena itu ada hukumnya sendiri. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.